Halo semua, kembali lagi bersama gue Aldi di podcast Lepas SMA. Sebelum gue mulai podcast ini, gue mau nyapa lo semua. Lo apa kabar? Gue berharap lo semua baik-baik aja sih, dan kegiatan positif yang lo lakuin, semua berjalan dengan lancar. Buat lo semua yang pengen ngasih saran ke gue, lo semua bisa DM Lepas SMA atau DM gue pribadi kok. Entah seputar materi yang gue bawain, cara pembawaan gue, dan lain-lain. Kalau kemarin kita bahas soal problem-problem atau masalah-masalah hidup, kali ini kita kembali lagi ke topik, yaitu seputar PTN. Buat lo semua yang pengen dapat info atau tips, stay tune ya. Jadi hari ini tuh speakernya mantan teman sekelas gue. Hai Bon. Halo, Nah, lo apa kabar nih? baik-baik. Lo gimana? Gue baik-baik aja sih. Sekarang gue minta lo buat kenalin diri lo dong, buat para pendengar. Oke, halo semuanya. Kenalin, gue Bonita. Gue mahasiswi semester 4 di jurusan manajemen, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Gitu aja kali ya perkenalannya. By the way, sebelum lo diterima di Institut Teknologi Bandung, lo tuh kan pernah kuliah di Unpad juga kan ya? Iya, benar. Secara tidak langsung kita bisa bilang lo pernah kuliah di dua universitas nih, sama kayak gue. Ceritain dong, jurusan awal sama jurusan akhir lo itu gimana? Oke, jadi gue itu dulu emang pernah kuliah di Unpad, tepatnya di jurusan Ilmu Peternakan. Nah, itu Saintek ya, dan sekarang gue kuliah di SBM, which is itu Soshum. Gue mau ceritain perbedaannya dulu nih ya kali ya. Ya, boleh, boleh, boleh tuh. Oke, perbedaannya yang pasti karena beda ini ya, yang satu Saintek, yang satu Soshum. Kalau di ilmu peternakan sendiri, lebih banyak belajar di laboratorium pastinya. Terus banyak juga kayak tugas-tugasnya tuh laporan praktikum, terus langsung ke kandang gitu ya. Nah, kalau di SBM nih sekarang um, lebih banyaknya terjun langsung ke dunia bisnis gitu. Jadi gue di semester 1, 2, sama 3 kayak udah disuruh bikin beberapa bisnis nih dari kampus gue, dari prodi gue gitu. Terus perbedaan yang mencoloknya juga ya dari tugas-tugasnya. Kalau yang pertama, kalau yang di Unpad itu lebih banyak laporan praktikum. Nah, kalau di SBM gue jarang sih dan bisa dibilang hampir nggak pernah bikin laporan. Seringnya itu bikin presentasi gitu sih kayak pitch deck atau kayak business model canvas, pokoknya semacam itu gitu. Nah, Bonita udah ngasih tahu nih sedikit perbedaan antara Saintek dan Soshum. Dan emang faktanya, beberapa jurusan di Saintek tuh dan hampir semua itu lebih banyak praktikumnya. Apalagi kayak FMIPA, jurusan teknik, dan sebagainya macamnya. Nah, kalau jurusan Soshum tuh dia lebih banyak mungkin ke teori atau praktek-praktek yang langsung terjun ke lapangan. Sedangkan Soshum tuh apa sih namanya ya? Laporan praktikumnya tadi tuh lebih sedikit daripada anak saintek. Jadi lo semua bisa ngebayangin atau mikir dari sekarang buat milih Soshum atau saintek. Kalau boleh tahu nih Bon, rintangan apa aja sih yang lo dapetin selama lo kan kuliah sambil ngambis lah ceritanya ngambis UTBK. Apa aja sih tantangan yang lo hadapin? Oke, tantangan ya. Tantangan pastinya banyak ya, karena gue harus bagi waktu antara belajar untuk kuliah dan belajar buat UTBK kan. Nah, em, salah satu tantangan terbesar juga ya, karena Saintek itu banyak laporan praktikumnya, ditambah kuliahnya juga lumayan padet ya. Waktu itu gue semester 2 udah ngerasain padet banget gitu loh, antara kuliah dan juga ngerjain tugasnya gitu. Dan itu menjadi tantangan besar ya, karena gue juga jadi nyempet-nyempetin waktu gitu. Jadi kayak misalnya ada istirahat bentar nih antara matkul yang pertama dengan yang kedua. Nah itu gue manfaatin buat latihan soal biasanya gitu. Itu sih tantangannya. Kalau boleh tahu, lo ngerasa seneng nggak pas lo kan nih kuliah nih, terus ada jeda tadi kan? Lo ngerasa seneng nggak sih lo ngisi waktu jeda buat istirahat lo dengan hal-hal yang mungkin lo prioritasin? Kalau boleh jujur sih tidak senang ya, karena em,
jujur waktu itu gue istirahatnya bener-bener minim banget karena ya terpaksa gitu belajar buat UTBK. Sebenarnya nggak terpaksa sih, karena gue kan emang niat banget nih pengen ngulang, pengen lulus SBMPTN lagi. Tapi jadinya gue harus mengorbankan waktu istirahat gue kan. Itu tidak menyenangkan sih ya rasanya gitu. Oh ya, gue mau tahu dong gimana cerita cerita lo selama kuliah di SBM ITB. Lo kan kuliah nih masih daring nih. Gimana sih Benar. kuliah daring ala-ala SBM ITB? Oke, kuliah daring ala-ala SBM ITB ya. Jadi kayak yang udah gue bilang sebelumnya, SBM itu ada teorinya banyak juga, tapi kalau di SBM itu ada yang namanya kelas auditorium sama kelas tutorial. Nah, di kelas auditorium itu kita biasanya digabungin nih satu angkatan, satu jurusan maksudnya, tapi satu Hmm. angkatan. Nah, itu digabungin dan itu biasanya teori. Nah, kalau untuk kelas tutorial itu langsung prakteknya gitu. Oke. Jadi dikasih teorinya dulu di auditorium, terus di tutorial kita langsung kayak latihan gitu, langsung praktek gitu sih. Kalau offline, kalau tadi offline gitu, auditorium tuh kayak belajar di auditorium sih pastinya kayak teater gitu. Jadi kayak gede dan itu dikumpulin satu angkatan buat belajar. Karena ini online, jadi ya di Zoom gitu rame-rame 180 orang belajar. Terus paling nggak enaknya sih kalau lo dipanggil waktu auditorium ya. Kayak misalnya lo lagi sambil multitask gitu ya, terus tiba-tiba dipanggil namanya. Bunita jawab ini gitu. Terus kalau lo nggak bisa jawab itu malu ya karena 180 orang tuh Iya. di dalam Gue gitu. gue minggu-minggu ini baru Hah? ngalamin gitu sih. Dan itu malu banget. Baru ngalamin malu ya. Nama saya juga Malu sering tuh banget. dipanggil. Nah, gue Itu denger-denger sih kalau kalau di nggak salah tuh gedung SBM ITB tuh baru diperbarui ya, kalau nggak salah. Iya nggak sih? Nah, kalau itu gue kurang tahu ya, tapi emang gedung SBM bisa dibilang paling wah gitu ya di antara Wah, yang lainnya ya, karena udah jelas sih. ah, ah, em, mungkin karena ini juga ya SBM kan baru ada tuh tahun 2003. Jadi lebih lebih muda Lebih ya apa ya? umurnya Modern ya, dibandingkan modern. sama Mungkin bangunannya lebih modern ya. iya, mungkin kalau lo pernah lihat gedung-gedung di ITB gitu kayak khas zaman dulu gitu ya, tapi masih Bener bagus sih banget. kayak khas ITB banget gitu ya. Kalau SBM mungkin lebih modern gitu. Terus warna-warni gitu. Tapi Iya gue ya, belum pernah warna-warni. sih ke sana. Mm-mm, Harapannya gitu. sih semoga kita cepat offline ya. Amin, amin, amin. Menurut lo dosen di SBM ITB itu gimana sih, Bon? Apa eh, sama kayak dosen di Unpad dulu atau gimana? Oke, kalau dosen ya sama sih ya menurut gue kayak em, ya sama sih gue nggak tahu juga sih perbedaannya di mana kalau antara dosen ya kayak sama aja gitu rasanya. Gue nyinggung dosen nih karena gue mau masukin cerita sedikit sih. Karena baru tadi pagi Boleh, boleh. eh, gue buka Instagram terus lihat posan ada dosen yang ngajar mahasiswa atau mahasiswinya tuh dari awal ngajar tuh dia tuh off cam dan nggak pernah buka kamera. Dan untuk pertama kalinya dibuka kamera, ternyata dosennya itu sakit dan dipasang kayak apa oksigen gitu sih nggak sih? Apa Ah, oksigen gue itu? tahu, gue tahu. Nah, Iya, gue lihat terus juga sih itu. ya, terus gue baca salah satu kata yang beberapa kalimat yang ditulis dosennya bilang gini, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari saya, jangan sia-siain waktu kamu dan saya hanya tinggal menunggu waktu dipanggil yang maha kuasa. Di situ aku pagi-pagi tuh ya, pagi-pagi lihat itu tadi kayak gue kadang nggak merhatiin dosen atau kadang nggak fokus sama kuliah, tapi ada nih dosen yang dia sakit dan bela-belain ngajar mahasiswa-mahasiswinya dan off cam supaya mahasiswa sama mahasiswinya tuh nggak tahu kalau dia sakit. Dan gue merasa tertampar sih. Menurut lo gimana kalau lihat itu? Lo kan udah lihat lo bilang tadi. Iya, gue jadi udah lihat juga itu ya. Emang ini ya merasa tertampar ya kita. Selama ini kita kayak ya udah off cam aja lah gitu kan. Tapi setelah melihat itu kayak sedih juga ya rasanya. Em, Kalau di SBM sendiri nih,
itu wajib on cam ya sebenarnya. Jadi kita ada memorandumnya gitu. Jadi di memorandum itu ada ya tertera lah peraturan-peraturan selama online kelas di SBM ITB gitu, kayak harus on cam, terus harus unmute jika diminta untuk unmute, terus juga harus pakai pakaian yang sopan dan lain-lain gitu. Terus juga biasanya um, dosen itu ngajar on cam terus sih ya, kayak rata-rata nggak ada sih yang off cam gitu, dan mereka juga kayak minta kita untuk on cam juga gitu, karena ya beda sih rasanya off cam sama on cam, karena kalau off cam mungkin orang-orang bisa multitasking ya sambil ngapain gitu, jadi nggak merhatiin dosennya kan, jadi diusahain untuk on cam gitu. Itu sih, tapi gue setelah melihat itu juga lewat di beranda Instagram gue kayak merasa wah berarti dosen kayak udah berjuang banget ya buat ngajarin kita gitu. Tapi kitanya malah kayak ya udahlah offline aja, off cam aja gitu. Itu kayak jadi tamparan sih gitu. Itu ada 3 tamparan sih sebenarnya buat gue sendiri. Yang pertama tuh uh, kata ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari saya tuh maksudnya uh, lo semua harus giat belajar gitu. Lo semua harus giat mencari ilmu dimanapun itu. Dan kebetulan karena ini konteksnya seorang dosen dan mahasiswa, jadi ambil dari saya, maksudnya dari dosennya. Yang kedua, gue tertampar, jangan sia-siain waktu. Di situ gue lebih tertampar sih, jangan sia-siain waktu, karena jujur gue masih belum bisa maksimalin waktu gue dengan baik sih menurut gue. Karena gue sih tahu kalau kekayaan anak muda itu adalah waktu dia muda. Dan yang ketiga, gue tertampar karena saya hanya tinggal menunggu dipanggil yang maha kuasa. Di situ gue mikir, kalau gue tiba-tiba dipanggil gimana gitu. Iya benar banget, benar banget. Berarti ada ya pelajaran yang bisa kita petik ya dari postingan-postingan yang kita lihat gitu di Pasti Instagram, ya sih. enggak sih? Nah, back to topik nih, Bon. Lo punya tips nggak sih buat orang yang punya ambisi tinggi? Kan lo termasuk bisa dibilang ambisi tinggi dan beresiko nih. Karena lo Waduh. kuliah di semester 1 di Unpad. Terus lo ngejar SBM ITB yang udah jelas terkenal salah satu apa ya bilangnya? Salah satu jurusan paling sulit nih masuk di lewat jalur UTBK atau SBMPTN. Lo punya nggak tips buat teman-teman yang punya ambisi tinggi kayak lo? Gimana sih supaya dapetin apa yang dia mau? Oke, punya dong ya pastinya. Buat tipsnya sendiri, yang pertama pastinya harus set your goals dulu ya. Jadi kita semua harus set goals kita. Kita tuh mau kemana sih gitu kan. Kayak gue dari semester 1 gue udah niat nih sebenarnya pengen ngulang SBMPTN. Dan gue mulai buat belajar UTBK itu dari semester 1 sebenarnya gitu. Karena gue pengen yang ngejar goals gue gitu kan. Goals gue adalah keterima SBMPTN di ITB gitu. Nah, jadi goals itu penting ya supaya kita lebih terarah gitu. Kayak misalnya nih contohnya kalian pengen jadi dokter ya, pasti kalian pengen kuliah kedokteran kan. Gimana sih supaya bisa kuliah kedokteran? Berarti nilai biologinya, kimianya harus bagus nih di UTBK. Nah, kalian dari sekarang belajar biologi, kimia, terus fisika gitu supaya bisa kecapai tuh goals kalian yang jadi dokter itu gitu. Jadi yang pertama itu set your goals. Terus yang kedua konsisten pastinya. Nah, konsisten ini maksudnya goals yang tadi lo udah capai itu kan bisa tercapai karena lo itu konsisten gitu, lo berusaha gitu. Nah, jadi konsisten ini lo harus tetap perjuangin gitu, apa yang mau lo perjuangin, lo belajar gitu, kayak jangan terombang-ambing gitu lo kayak gue pengen lolos SBMPTN nih. Terus di tengah jalan lo kayak, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Yaudah deh nggak jadi gue nanti swasta aja gitu. Itu kan kayak udah terombang-ambing dan nggak konsisten lagi ya. Gitu. Jadi yang kedua lo harus konsisten. Yang ketiga, do not be afraid of failure. Nah, jadi kalian nggak boleh um, takut gagal gitu. Kayak contohnya, ini contoh ya perumpamaan. Misalnya lo um, ujian biologi nih dapat nilai 30 gitu. Nah, lo jadi takut. Ya, oh gue ujiannya dapat 30, gue jadi males biologi gitu. Nah, itu nggak boleh. Lo jadi harus bikin itu sebagai motivasi gitu. Kayak gue hari ini dapat 30.
berarti minggu depan gue harus dapat 100 biar kalau di rata-ratain nilainya jadi bagus gitu. Nah gitu, jadi jangan jadiin failure itu sebagai ketakutan gitu, tapi jadiin sebagai motivasi. Dan juga harus positive thinking ya, kalau kita mau ngejar sesuatu gitu. Because you are what you think, and I am what I think gitu kan. Jadi kalian jangan apa-apa pesimis duluan gitu, kayaknya nggak mungkin deh gue masuk ITB gitu. Ya kalau lo mikir kayak gitu ya lo nggak akan masuk ITB gitu. Jadi lo harus kayak pede, oh gue nanti mau masuk ITB gitu, gue bisa kok gitu. Nanti lo bakalan bisa gitu loh. Jadi jangan negatif thinking terus gitu. Terus selanjutnya em, pastinya kita juga perlu support ya dari orang-orang sekitar kita. Ini menurut gue salah satu yang penting sih. Karena gue juga pernah ngerasain di mana gue kayak ngerasa nggak ada yang support gue. Itu gue bener-bener kayak demotivation gitu, kayak nggak ada motivasi buat belajar gitu. Jadi support itu perlu sih. Kayak gue kemarin, puji Tuhannya orang tua gue kayak support gue banget. Kayak, ini Kak wallpapernya logo ITB, bikin jadi Oh ya, wallpaper gitu. gue inget banget lo Nah, nunjukin meja belajar lo terus ada lambang ITB ya. nggak ada lambangnya sih, cuman gue kayak Eh, nulis ITB 2020 gitu. Jadi em, harus ini sih, support itu penting sih menurut gue dari orang-orang terdekat gitu. Dan itu bisa juga tuh dijadiin tips ya. Jadi kalian bisa mulai nulisin di dinding gitu. Pokoknya nulisin quotes-quotes yang bisa bantu kalian gitu untuk nambah motivasi kalian gitu. Kayak misalnya em, quotes-nya gimana ya? Gue sering ini sih dengar yang di saat kalau males-malesan 3.000 atau ribuan pesaing lo sedang berusaha gitu loh. Nah, itu bisa ya, itu sering kalian banget sih. tempel di dinding gitu. Supaya ningkatin motivasi gitu. Atau set wallpaper kalian jadi logo PTN favorit kalian gitu. Itu bisa sih ningkatin motivasi. Jadi tiap buka HP ingat ITB, wah gue harus belajar nih gitu. Jadi bukan cuma buka HP, buka TikTok doang gitu ya, tapi buka HP, oh lihat ITB, oh gue harus belajar nih gitu. Terus selanjutnya em, doa. Nah ini salah satu yang penting juga sih, doa ya. Kalau lo nggak berdoa ya menurut gue sia-sia sih ya, karena ya tentunya restu dari Tuhan itu penting banget ya. Dan juga jangan lupa bersyukur nih. Kalau apapun yang lo alamin, jangan lupa bersyukur gitu. Jangan em, lupa akan Tuhan juga di saat lo udah mencapai apa yang lo mau gitu. Itu sih tips dari gue, tapi yang paling penting itu menurut gue kalau dari sini semuanya sih ya penting ya, dari mulai set your goal sampai berdoa dan bersyukur gitu sih Aldi. Nah, secara nggak langsung nih, lo tuh kan secara apa ya bisa bilang ya, secara bahasa lo kan itu bertaruh ya, atau ngambil resiko yang tinggi karena lo kan kuliah nih sambil belajar UTBK. Iya Lo kan benar. di situ bisa punya peluang kalau UTBK lo nggak lulus. Terus nilai kuliah lo atau IPK lo tuh rendah. Itu lo punya pikiran nggak sih kalau gimana sih kalau nanti tiba-tiba gue nggak lulus, terus IPK gue rendah, punya pikiran gitu nggak sih? Atau sempat tersirat berpikir gitu nggak sih? Punya sih, pastinya punya ya. Em, jadi gue itu emang sebenarnya orangnya takut ngambil resiko. That's why gue waktu itu nggak berani lepas Unpad sembari gue belajar buat UTBK gitu. Karena gue orangnya emang gak pengen ngambil resiko gitu kan, takutnya gue malah nggak lulus UTBK dan gue udah terlanjur lepas Unpad, jadi gue nggak kuliah gitu kan. Gue takut banget itu terjadi. Terus gue juga takut nih, gimana kalau misalnya gue kuliah sambil belajar UTBK tapi nilai gue jadi terancam gitu di Unpad. Nah, itu juga menjadi salah satu ketakutan gue ya gitu. Gimana cara gue ngatasinnya? Ya itu tadi, gue berusaha positive thinking. Jangan negative thinking dulu, gue pasti bisa nih ngelewatin ini semua gitu. Kayak itulah mengapa gue mulai set jadwal gitu. Jadi gue punya jadwal itu di kosan gue di Bandung. Misalnya laporan praktikum itu dikumpul
ada 3 matkul sih kalau nggak salah waktu itu yang ada laporan praktikumnya. Jadi dikumpulnya tiap hari Senin, Rabu, sama dia yang hari Minggu. Yang hari Minggu ini sebenarnya paling berat sih. Jadi gue udah ngerjain dari hari Rabu setelah 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 diberikan tugas itu gitu kan. Nah, jadi gue udah langsung bikin jadwal. Oh, ini gue harus kerjain mulai dari hari ini. Terus target selesainya itu hari Jumat, biar langsung dikumpul gitu. Nah, Sabtu minggunya gue jadi udah nggak punya apa-apa untuk dikerjain lagi. Maksudnya nggak ada tugas lagi. Jadi gue bisa belajar buat UTBK. Nah, belajarnya juga gue nggak belajar yang teori gitu. Enggak sih. Apalagi karena UTBK 2020 itu TPS ya, TPS doang. Nah, itu gue latihan-latihan soal dan juga ikut tryout. Lo pasti tau lah, karena kita ikut tryoutnya bareng ya waktu itu ya. Iya, Kayak, bener banget. ini ada tryout ini, gitu-gitu kan. Kita saling ngasih info gitu. Nah, jadi gue ikut tryout yang berbayar atau yang nggak berbayar, gue ikutin semuanya supaya nambahin pengetahuan gue tentang jenis-jenis soal yang ada gitu sih. Nah, gue punya quotes nih, Bon. Quotes dari Sultan Syahrir, hidup yang tidak dipertaruhkan takkan pernah dimenangkan. Ya, setuju sih sama quotes-nya. Ya, kalau lo pengen um, memenangkan sesuatu atau meraih sesuatu, lo harus berani bertarung kan, apapun resikonya. Lo nggak bisa main di zona aman dan pengen cari aman gitu. Lo harus uh, ya berani bertarung, berani ngambil resiko. Karena ya peluang lo untuk gagal itu selalu ada, tetapi peluang untuk lo sukses juga ada kan. Jadi lo jangan takut, selagi lo berjuang dengan semaksimal mungkin, ya lo pasti bakalan bisa gitu. Mungkin nih ya, Bon. Kita ini kan berdua tuh sama-sama ngulang. Kalau bisa dibilang tuh kita punya 2 PTN nih yang udah pernah kita masukin. Lo punya pesan gak sih buat teman-teman yang punya pikiran buat ngulang lagi kayak kita dulu pas masih kuliah, atau teman-teman SMA yang negative thinking tadi, yang nggak berani buat keluar dari zona amannya tadi? Oke. Tentunya gue sama Aldi nggak nyuruh kalian buat ngulang ya teman-teman. Iya, Kalian jangan kalau jangan misalnya sih, kalau bisa nyaman. jangan sih ya. Iya, kalian kalau misalnya nyaman ya kalian jalanin. Atau mungkin kalian belum merasa nyaman tapi kalian lihat peluang, oh nanti gue bakalan terbiasa, kalian jalanin aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang merasa terbebani, ya kalian mungkin boleh ngulang ya. Nah, gue mau ngasih pesan aja sih buat semuanya. Itu tadi jangan takut buat ngambil resiko, jangan takut buat gagal. Kalian harus yakin kalian itu bisa gitu, karena kayak gak ada yang gak mungkin gitu selagi kalian percaya kalau kalian bisa gitu. Terus juga jangan berhenti buat belajar ya, walaupun kalian bukan dari PTN yang favorit gitu, kayak misalnya dari PTN yang biasa gitu, tapi kalian jangan insecure insecure atau jangan malah merasa kurang gitu. Ah, gue bukan dari em, PTN yang terkenal nih, gue dari PTN yang biasa aja, kayaknya gue nggak bakal bisa bersaing deh sama mereka yang di ITB, di UI, atau di Unpad, atau di Undip, atau dimanapun gitu kan. Kalian jangan merasa kurang diri, karena ya itu tadi, lo bisa jadi sukses bukan hanya dari PTN lo doang gitu. Maksudnya kayak di tempat kerja nanti pun PTN lo, maksudnya lo kuliah di mana itu nggak akan terlalu di diperhatiin gitu nggak sih? Karena yang dipenting itu pengalaman. Jadi kalian jangan pernah berhenti belajar, eh, nambah pengalaman baru juga, karena ya siapapun bisa untuk jadi sukses gitu, nggak hanya orang-orang yang kuliah di PTN yang terkenal doang gitu. Gitu. Nah, bener banget. Gue sama Bonita tuh nggak pernah, dan kalau bisa, lo semua jangan sampai ngulang sih. Dan kalau bisa lo semua pikirin dari sekarang deh. Lo mau kemana, lo mau jurusan apa, dan lo mau kerja apa, atau bidang apa yang pengen lo tekunin. Jangan sampai lo ngulang kayak kita sih. Karena lo tau nggak, Bon? Setelah gue ngulang, gue kan tuh tahun kedua tuh. Lo tau nggak berapa kali kegagalan atau penolakan PTN-PTN yang gue terima? Coba Berapa tebak. tuh? Coba tebak. Berapa? Oke, tebak dulu ya. 3 kali ya? Berapa sih?
Enggak sih, itu dikit banget. Total nih ya, total mungkin dari Ya, tahun pertama total. sampai gue diterima di PTN, itu Iya. jumlah jari tangan dan kaki lo kalau dijumlahin lebih banyak kegagalan atau penolakan yang gue terima. Wah, itu harus dicontoh ya teman-teman. Walaupun udah ditolak berapa kali pun, tapi si Aldi ini nggak pernah ini ya berhenti buat Dan berjuang gue gitu ya. penolakan-penolakan itu gue catat di memo HP supaya kalau gue buka notes atau memo HP gue pernah ingat, oh gue pernah gagal di sini nih. Dan keuntungan mungkin mungkin bisa dibilang nggak keuntungan sih ya. Dan tapi sisi positif dari kegagalan-kegagalan itu, gue jadi lebih takut gagal dan mempersiapkan diri gue buat ke depannya. Contohnya nih, gue kuliah, karena gue udah ngerasain banyak kegagalan, gue takut nih. Salah satu matkul aja gue ngulang. Mungkin semua juga takut sih, tapi mungkin gue merasa punya takut yang lebih. Karena gue udah tahu paham betul rasanya gagal tuh gimana. Itu sih bisa dibilang sisi positif dari kegagalan-kegagalan yang gue alami. Gitu. Iya, ya. Tapi gue mau pesan juga sih, jangan takut gagal sih sebenarnya ya, karena kegagalan apapun itu menambahkan pengalaman baru buat kita gitu. Kayak yang penting lo udah berusaha semaksimal mungkin dan di saat lo gagal ya lo tahu oh berarti em, ini udah potensi maksimal gue gitu. Mungkin gue bisa belajar dari hal lain supaya lebih maksimalin lagi gitu. Mungkin kita akhiri aja nih podcastnya karena lo udah banyak bagi tips buat kita, lo udah ngasih pesan-pesan buat teman-teman semua. Tapi sebelum gue tutup nih podcastnya, lo punya quotes nggak buat teman-teman? Quotes ya, aduh, gue bukan orang yang quotes banget ya sebenarnya. Em, Quotes-nya apa ya? Bentar, gue ada quotes yang gue suka sih. Gue taruh di em, apa ya namanya kalau di LinkedIn itu. Sebentar. Oke, ini sebenarnya quotes orang ya, bukan quotes gue sendiri. Nah, jadi em, quotes gue ini sebenarnya sejalan ya sama tips yang tadi gue kasih. Jadi, setting goals is the first step in turning the invisible into the visible gitu. Jadi, setting goals itu langkah pertama untuk merubah sesuatu yang tidak mungkin atau tidak terlihat menjadi sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang terlihat gitu loh. Jadi ya itu sih eh, ketimbang ngulang, kalian lebih baik set goals kalian dari awal gitu. Jangan sampai kalian ya udah deh gue masuk situ karena nilai SBM gue juga rendah, ya udah gue masuk situ walaupun gue nggak suka di situ. Nah, em, jangan sampai itu jadi beban ya buat kalian karena gue ngerasain banget sih kayak gue merasa apa yang gue jalanin gak sejalan sama passion gue gitu dan itu jadi beban. Nah, mungkin quotes ini bisa kalian tanemin ya di diri kalian, di mindset kalian bahwa setting goals itu perlu gitu. Oke, terima kasih buat Bonita yang udah ngisi podcast dan gue Aldi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.